Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibnu Hajar MP selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan serta teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan online kali ini. Sebelumnya saya Tenesia Deresoski dengan NPM 216910521 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Oke, materi yang akan dibawakan oleh kelompok 6 yaitu mengenai tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah madrasah atau PT. Semoga adanya presentasi ini dapat menambah ilmu untuk kita semua dan semoga teman-teman dapat memahami dengan seksama dikarenakan di akhir presentasi akan diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya buku, ruang perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat yang secara tidak langsung dapat mendukung tercapainya tujuan seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengawasan. Perencanaan di sini adalah tahap awal dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sini melibatkan penataan dan pembagian tugas kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang ketiga itu pengarahan. Pengarahan ini di mana tahap rencana yang telah disusun dan diinstruksikan untuk menjalankan tugas sesuai dengan perannya. Kemudian yang keempat itu ada pengawasan. Pengawasan di sini adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Baiklah, itu tadi. Saya kembalikan ke presentasi. Baiklah, saya Fatmawati akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga ada prinsip administratif. Melalui prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintahan. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam perorganisasian sarana dan prasarana pendidikan melibatkan berbagai personil di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang dilibatkan itu perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu prinsip kekoefisien. Prinsip ini berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara
yang satu dengan yang lainnya harus bekerja sama dengan baik. Nah, selanjutnya yang D, prosedur administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengelola dan memelihara fasilitas fisik serta sumber daya pendukung yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Prosedur ini biasanya mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan sarana dan prasarana, dan pelaporan dan dokumentasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai tentang model penerapan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Nah, model penerapan yang efektif yaitu yang pertama, partisipasi semua pihak. Jadi, kita harus melibatkan semua warga sekolah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi. Kita harus menggunakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi terkait sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu pemeliharaan berkala. Kita harus menjadwalkan pemeliharaan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Yang keempat yaitu standar operasional prosedur atau SOP. Kita harus membuat SOP yang jelas untuk setiap kegiatan terkait sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Nah, kita harus melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana sih efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Baiklah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, pengaturan ini dilakukan atau dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari diskusi tadi, kita berharap agar kita dapat lebih memahami bagaimana administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat salah kata dari saya pribadi sebagai moderator maupun anggota kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.